Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Semi Aglo. Saya Dani Saraya, seluruh dunia nyata dan dunia Maya. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang sehat, tetap bersemangat dalam beraglo Ria. Nah, hari ini kita nggak potong-potong ya. Kita nggak pindah media tanam, nggak potong, nggak. Pokoknya kita sharing, ngobrol aja. Berhubungan dengan musim hujan. Apakah itu? Itu apakah? Gitu. Ya. Teman-teman, di musim hujan ini ada beberapa manfaat juga, tetapi ada juga kendala yang harus kita waspadai. Nah, manfaatnya apa? Gitu. Salah satu manfaatnya untuk yang tidak pakai naungan plastik UV, ya tidak perlu siram-siram, gitu. Tidak perlu siram-siram karena sudah kena air hujan. Terus kalau yang pakai UV ya tetap harus disiram, karena pengendalian air siraman untuk kebun atau greenhouse yang menggunakan plastik UV untuk naungannya itu kan tidak terkena air hujan. Jadi ya, pengendalian siram, penyiraman untuk pohon-pohon aglonema yang kita rawat itu sepenuhnya tergantung oleh kita ya. Kalau durasinya teman-teman, ini untuk teman-teman yang menggunakan naungan plastik UV ya. Kalau di kebun saya itu di musim hujan ini durasinya saya naikkan, saya tambah waktunya jadi 3 hari sekali. Kalau musim kemarau kemarin itu kan panas banget ya. Di daerah saya itu panas banget karena di Pati, Pantura itu saya 2 hari sekali. Nah, memasuki musim hujan saya menambah durasi, waktunya saya perpanjang menjadi 3 hari sekali. Apakah rutin? Rutin. Kalau media masih basah tetap saya siram. Saya rutin 3 hari sekali, kalaupun masih media basah tetap saya siram. Saya tidak menunggu media permukaannya menjadi kering baru disiram, enggak. Karena beberapa teman-teman Semi Aglo yang curhat ke saya melalui Wawa, itu sering saya lihat dia menyertakan video dan foto itu, kok medianya kering bunda? Iya om, memang udah 4 hari 5 hari belum saya siram. Baru hari ini rencana mau siram, saya nunggu medianya kering. Nah, itu yang membuat kadang-kadang akar menjadi bermasalah, berkendala. Kok bisa? Ya, karena pada saat kekeringan media, akar itu kan menjadi kisut. Nah, pada saat kisut kita siramnya nggak banyak, nggak rata, nanti akan menjadikan akar busuk. Ciri-cirinya daun makin lama makin mengecil, daun bawah rontok gitu. Itu salah satu cirinya. Lalu apa korelasinya sama musim hujan? Di awal tadi kan bilangnya menyampaikannya di musim hujan. Perawatan aglonema ini bagaimana? Nah, teman-teman, tadi saya sampaikan untuk berkah musim hujan untuk teman-teman yang tidak menggunakan naungan plastik UV, salah satunya adalah aglonema itu tidak perlu kita siram sering-sering seperti pada saat musim kemarau. Rutin kalau musim kemarau ya. Kalau musim hujan, beberapa hari yang lalu itu kan hampir tiap hari hujan ya di tempat kita ya. Iya. Nah, kayaknya sih hampir di seluruh Jawa dan Jawa Tengah dan Jawa itu minggu kemarin hujannya rata dan hampir tiap hari hujan pagi, siang maupun sore atau malam gitu. Cuaca agak ekstrim. Perlu ke teman-teman semua ketahui bahwa air hujan itu mengandung nitrogen yang berupa nitrat ya. Nah, untuk aglonema pada saat musim hujan ini di saya sendiri ya, di kebun Semi Aglo itu di musim hujan, meskipun saya pakai UV, naungan UV, tetapi tidak semua pohon saya itu bernaungan UV, ada yang kena air hujan ya kan. Makanya saya secara otomatis di saat musim hujan penggunaan pupuk yang mengandung unsur nitrogennya tinggi seperti gandasil daun itu durasinya saya panjangkan. Saya panjangkan. Biasanya kan saya begini, minggu ini gandasil daun, minggu besoknya itu Joss Eco Power. Nah, untuk musim hujan ini saya durasinya saya panjangkan. Minggu ini gandasil daun, nanti nunggu kalau dengan Joss Eco Power boleh 1 minggu.
1 minggu Joseco Power, baru 2 minggu Gandasil daun, 1 minggu Joseco Power, 2 minggu Gandasil daun. Begitu teman-teman kalau di kebun saya. Soalnya berdasarkan pengamatan saya, ini saya mengamati ya, karena saya bukan melakukan penelitian dari sudut pandang akademis, enggak, tetapi dari sudut pandang praktisi, karena saya praktek tiap hari di kebun gitu. Pada saat musim hujan, penggunaan pupuk yang unsur N-nya tinggi itu sering mengakibatkan pohon itu daun pada berair, terus tangkai berair gitu. Kita cek akar bagus, batang bagus gitu. Nah, ternyata setelah saya kurangi penggunaan unsur N di musim hujan, itu sangat signifikan sekali perubahan pada daun-daun yang tiba-tiba berair, lonyot itu loh. Nah, ini kan ada berapa ribu pohon dari sini sampai ke sana. Kalau untuk menghindari semua tidak ada loyot, ya nggak mungkin lah daun berair tiba-tiba. Tetap ada 1, 2, 3 pohon itu tetap ada teman-teman. Tetapi kalau saya tidak mengurangi penggunaan unsur N pada musim hujan, itu akan lebih banyak. Dan di teman-teman sekitar komunitas kami itu sudah mengalami seperti itu. Jawaban, ada yang bertanya ke saya, Om, kenapa ya daun aglonema saya kok pada berair, pada loyot? Jawaban saya begini, karena mereka para petani yang sudah bisa merawat. Bahagia saya melihat tanamanmu pada loyot daunnya gitu. Itu untuk teman-teman di sekitar saya bercandaan. Bercanda, tetapi untuk materi vlog kali ini saya serius. Jadi mengurangi penggunaan unsur N, pupuk unsur N. Om, kalau misalnya durasinya tetap, tetapi pupuknya kita kurangin, nah itu saya mau menyampaikan itu. Nah, misalnya pada saat kemarin itu teman-teman, saya Gandasil D itu 1 gram 1 liter, ya, 1 gram 1 liter. Itu akan saya kurangi menjadi setengah gram untuk 1 liter. Ya toh? Durasinya akan sama. Minggu ini Gandasil D, minggu depan Joseco Power, minggu depannya lagi Gandasil D, minggu depannya gitu lagi ya. Joseco Power. Berarti mending gitu aja ya? Nah itu, itu alternatif yang bisa dilakukan oleh teman-teman supaya jadwalnya tidak merubah lagi. Ya toh? Betul. Nah, kalau di kebun semi aglo bagaimana? Di kebun semi aglo untuk penggunaan unsur N, saya memperpanjang durasi waktu. Jadi ini Gandasil D, minggu depan Joseco Power, 2 minggu lagi Gandasil D, seminggu lagi Joseco Power, 2 minggu lagi baru gitu teman-teman. Jadi kalau saya dosisnya tetap, tetapi durasinya saya perpanjang. Tapi untuk teman-teman yang tidak mau merubah jadwal pemupukan, bisa menggunakan cara alternatif kedua dengan mengurangi dosisnya, dibagi menjadi 2, yang tadinya 1 gram 1 liter menjadi 1 gram untuk 2 liter atau setengah gram untuk 1 liter. Nah itu teman-teman. Terus untuk penanggulangan loyot-loyot untuk mencegah secara preventifnya bagaimana Om, gitu kan? Kan harus ada problem solving, bener gak? Iya dong. Ada sebuah masalah yang kita hadapi, lalu kita juga menyampaikan problem solvingnya. Problem solving yang pertama secara tidak langsung saya sudah sampaikan tadi di depan, mengurangi penggunaan unsur N di musim hujan untuk menghindari daun mudah loyot dan berair. Itu yang pertama. Itu tadi kalau teman-teman memperhatikan itu kan problem solving, bener tak? Iya. Problem solving yang kedua adalah mau nggak mau nggak gitu. Karepe piye lho? Mau nggak mau. Nah itu gini, pencegahan berkembang biaknya jamur itu perlu kita Tekan. giatkan. Wong pencegahan perkembangbiakan jamur Ulangi. kita giatkan. Ulangi. Pencegahan
perkembangbiakan jamur itu perlu kita giatkan. Ngono. Iya. Wong pencegahan kegiatan perlu kita tekan loh. Terus belajar jamur biarkan berkembang. Pilih ti kamera mati. Terus lanjut. Udah murah. Sidik. Terus. Nah, dengan cara apa? Ini saya akan mengulang lagi. Pengulangan frasa. Mau nggak mau, mau nggak mau. Tes. Kita harus menyemprotkan anti jamur, teman-teman. Jadi anti jamur yang saya gunakan itu ada 2, satu antrakol, satu ditin. Ya, teman-teman boleh pilih salah satu atau boleh ikut saya dua-duanya. Om, kenapa pakai 2 merek? Karena kadangkala ada jamur yang nggak mati pakai antrakol, ada jamur yang tidak mati pakai ditin tetapi mati pakai antrakol, ada jamur yang tidak mati pakai antrakol tetapi mati pakai ditin. Gitu. Saya mengikuti arahan senior di dunia agronema itu dulu begitu. Kalau obat-obatan kamu jangan pakai 1 merek, pakai 2 merek minimal, pakai secara bergantian supaya tidak resisten atau kebal. Nah, durasi penyemprotannya bagaimana Om? Gitu. Kalau saya untuk durasi penyemprotan tetap, saya kemarin sudah ngomong sama yang bantu saya, musim hujan ini setiap Kamis semprot. Jadi saya setiap Kamis malam itu nyemprot apa itu? Anti jamur. Gitu. Saya sudah ngobrol sama yang bantu saya. Setiap Kamis semprot, loh setiap Kamis ya maju 1 minggu sekali ya gitu. Meskipun saya sebagian besar pakai naungan plastik, dan sebagian kecil ada yang kena air hujan, tetapi tetap saya semprot. Kok begitu Om, padahal nggak kena air hujan? Teman-teman perlu ketahui itu bahwa perkembangbiakan jamur, cendawan di musim hujan karena tingkat kelembabannya yang gitu toh, itu sangat cepat sekali perkembangbiakannya, menularnya. Jamur, virus, bakteri itu bisa menyebar lewat udara toh, lewat angin gitu. Makanya mau nggak mau ya 1 minggu sekali kita tingkatkan untuk kegiatan pencegahan berkembangbiakan jamur tadi. Kalau bakteri ya bakteri boleh teman-teman di sela-sela kegiatan pemupukan, penyemprotan, penanggulangan patogen, teman-teman bisa sisipkan. Kalau untuk yang bubuk saya pakainya merek Nordok untuk bakterisida. Kalau yang cair saya pakai merek Bactosin gitu. Itu yang saya gunakan di kebun saya. Karena saya carinya yang mudah saja. Di tempat saya adanya apa gitu. Jadi misalnya di tempat teman-teman Bactosin kok sulit, ya tanya ke tukang jual obat-obatan pertanian itu, bakterisida adanya apa di sini. Kalau adanya udah pakai. Tanya dengan jelas kepada penjualnya, biasanya tahu kan dosis pemakaiannya. Kalau teman-teman malas baca di tabel, budaya malas baca itu sering terjadi. Karena ada alasannya, tulisannya terlalu kecil Om, gitu. Di kemasan itu tulisannya kuat, lembut banget Mbak Mati. Iya ya. Mudeng Mbak Mati. Mudeng toh, jadi tadi memperhatikan kok. Nah itu ada salah satu cara untuk menyelesaikan membaca dengan jelas. Itu kita foto kemasannya, nanti di zoom, perbesar, di zoom di kamera. Oh, akan jelas sekali, terbaca dengan mata telanjang. Terutama yang sudah 40 tahun ke atas. Ya sudah plus. Loh ya wajar, aku udah tua, wong rambutnya sudah 2 warna, anak sudah semester 5, ya toh? Ini semester 6 malah tak? Sudah KKN. Iya udah KKN. Ya wes ta. Usia 50 itu hati-hati untuk semuanya. Bener pura? Hati-hati. Iya. Makanan hati-hati, minuman hati-hati. Wes malah tekan diri kita sendiri. Jadi gitu ya teman-teman ya. Teh tawar. Ciri-ciri usia sudah mulai mendekati manula itu kalau bepergian minumnya teh hangat tawar.
Kalau makan teh hangat tawar. Menghindari makan yang menu santan-santan. Nah, itu. Jadi begitu teman-teman. Meningkatkan kegiatan penanggulangan jamur dengan penyemprotan antrakol, pengurangan penggunaan unsur N di saat musim hujan. Itu untuk menanggulangi semakin maraknya daun-daun aglonema yang blonyok. Lalu untuk suplainya pohon itu kita tingkatkan imunitasnya dengan memberikan vitamin B1, teman-teman. Tadi kan saya durasinya tak panjang kan. Nah, yang di tengah-tengah itu tak kasih B1 gitu. Ya, paham. Paham toh? Kamu paham, Ti? Kamera mati. Ada panggilan baru. Paham, Mi, semi. Wah, jemprol aku itu senangannya membalas diriku. Mi semi gitu. Oh ya teman-teman, jadi saya tuh dipanggilnya bukan semi ya, tapi semi aglo. Semi itu tumbuh atau terubus. Gitu. Jadi semi aglonema yang semakin terus menerus tumbuh dan bukan semi ya. Kalau semi itu agak. Kalau semi ini miring semi. Semi. Gitu. Bukan ya. Tetap semangat ya teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Sekelumit cerita sedikit pengalaman yang saya kerjakan di kebun saya. Jadi berbagi pengalaman itu indah dan baik berbagi pengalaman itu indah dan baik, terus berbagi kebaikan itu lebih baik. Gitu ya. Apabila ada kata-kata yang kurang tepat, kurang berkenan di teman-teman semuanya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Lalu apabila ada masukan, tulis di komentar ya. Tetap semangat teman-teman, sehat selalu berpositif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kalau ayamnya? Wah ya, backsoundnya ayam. Dipakani saya juga mau membuat backsound. Oke. Tuhan, bila masih ku diberi kesempatan, izinkan aku untuk mencintanya. Namun bila waktu ku telah habis dengannya, biar cinta hidup sekali ini saja. Oke. Yes,